Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Khairiyah, biasa dipanggil Vivi, dengan nomor NIM 23104090064, dosen pengampu oleh Ustadz Faras Hanif. Di sini saya akan menjelaskan analisis penerapan desain thinking yang dilakukan dalam pengembangan budidaya lele di Desa Pabuaran, Kecamatan Gunung Sindur, Kecamatan Bogor. Nah, yang pertama ada proses empati atau understanding user needs. Pada proses empati ini dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi dan interview. Observasi yang dilakukan meliputi hal-hal yang termasuk dalam tool atau yang disebut POMS, yaitu people, object, environment, message, and service. Di samping observasi, proses empati ini pun dapat dilakukan dengan cara interview. Yang kedua ada idea. Idea ini atau ide-ide yang bersumber dari pernyataan kebutuhan atau need statement pada proses personal. Nah, pada proses ini mahasiswa lakukan dengan cara metode brainstorming. Nah, setelah melakukan brainstorming, mereka mengelompokkan gagasan atau ide-ide sesuai dengan permasalahan pada budidaya lele tersebut. Contohnya, setiap kolom berisi satu kebutuhan dan beberapa cara alternatif yang bisa dilakukan untuk membantu penanganan permasalahan peternak ikan lele secara tahapan. Proses prototype ini dilakukan dengan tujuan menghindari kegagalan produk. Dari hasil ideation terpilih 3 prototype untuk membantu peternak. Yang pertama adalah drainage system, mode peternak yang baru, dan net untuk pencegahan benih. Ketika cara yang dipilih ini dengan mempertimbangkan feasibility dan kemungkinan kemampuan peternak dapat mempraktikannya. Yang keempat ada sistem prototype 1 dan 2 atau drainage system, sistem pengairan, dan poser. Hal ini dilakukan karena salah satu permasalahan dari peternak itu adalah banjir yang bisa membuat ikan lele itu berpindah dan tercampur dengan kolam yang lain. Sehingga dalam proses drainage air ini ada 3 jenis pipa, yaitu ada pipa berwarna hitam. Nah, pipa yang sudah ada dan posisinya agak ke dasar kolam itu adalah pipa yang berfungsi untuk mengalirkan air ke setiap kolam agar tidak terjadi banjir. Kedua adalah pipa biru. Pipa biru itu adalah yang fungsinya sebagai second protection atau posisinya lebih tinggi di atas pipa hitam. Nah, berfungsi ketika saat hujan deras dan ketika saat pipa hitam tidak cukup cepat mengalirkan air, maka pipa biru siap membackup dari pipa hitam tersebut sehingga mencegah terjadinya banjir. Dan pipa biru ini berfokus pada bibit-bibit lele yang masih kecil. Nah, yang ketiga di sini ada pipa berwarna ungu yang berfungsi untuk mengalirkan dari kolam-kolam ikan ke perampungan air yang lebih besar ukurannya. Dan juga ada pipa yang berwarna ungu lainnya berfungsi untuk mengalirkan air dari penampungan air ke perkebunan. Yang keempat, di setiap pipa terdapat lubang, maka itu akan ditutupi dengan jaring-jaring yang berfungsi untuk mencegah benih-benih ikan lele yang masih kecil untuk pindah ke kolam yang lebih besar. Nah, di sini ada proses prototipe 3 atau tindakan pencegahan serangan predator seperti burung bangau. Nah, hal ini adalah salah satu permasalahan yang dialami oleh peternak ikan lele. Burung bangau biasanya datang di malam hari dan memakan sekitar 20-30 biji bibit ikan lele. Sehingga jika hal itu terus-terusan terjadi, maka peternak ikan lele akan mengalami kebangkrutan. Sehingga mahasiswa memiliki cara untuk menghindari bangau memakan bibit-bibit ikan lele dengan memasang jaring di kolam ikan bibit lele. Nah, contohnya setiap pinggiran kolam itu ditambahkan penutup berbahan jaring dan di atasnya juga ditambahkan penutup jaring dengan 4 gulungan jaring dan disanggah dengan bambu. Tapi tergantung dengan besar kolamnya. Jika kolamnya besar, maka setiap 3 meter mahasiswa akan menyanggahkan bambu tersebut. Nah, untuk mengaitkan jaringnya, maka kita menggunakan di tengah kolam, sehingga yang di tengah kolam ini lebih rendah daripada yang sisi-sisi di pinggir kolam. Nah, sehingga saat jaringnya digunakan untuk menutup kolam, itu seperti terlihat menurun, seperti berbentuk V. Nah, yang terakhir ada tes. Desain thinking ini sangat bagus diterapkan dalam pengabdian masyarakat atau KKN karena seringkali KKN itu berlangsung tanpa menggunakan proses empati, sehingga KKN tidak dapat berlangsung secara sustainable dan sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya kegiatan KKN hanya melanjutkan kegiatan-kegiatan sebelumnya dan tidak ada kebaharuan inovasi. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana design thinking ini adalah proses bermula dari kebutuhan manusia dan menggunakan teknologi sesuai dengan tujuan nilai perusahaan melalui nilai pelanggan. Nah, yang pertama adalah empathy, ideation, prototype, and test.
Nah, dari hasil desain thinking ini didapatkan prototipe yaitu menggunakan metode atau drainage system atau sistem pengairan yang mencegah di mana bibit ikan lele yang kecil itu tidak tercampur di kolam yang besar. Dan yang kedua, prototipe selanjutnya adalah pemasangan net pada kolam ikan lele dengan tujuan agar menghindari serangan predator seperti burung bangau tersebut. Dengan adanya KKN internasional dengan menggunakan metode desain thinking ini, diharapkan agar metode ini dapat dilanjutkan ke KKN berikutnya. Karena dapat memberikan kegiatan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di lokasi KKN. Saya Fidatul Khairiyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.